Pantesan gagal semua, muka lu jelek. Sebenarnya kalau punya akun YouTube-nya sendiri itu udah dari 2014. Cuman kayak baru mulai ngupload itu Desember 2015. Paling populer itu Kissing Prank in Bali. Gimana ya? Kan sebenarnya kan kalau konten yang salah satu konten yang kontroversial, maksudnya yang bisa yang paling yang sering ditonton orang kalau di YouTube kan kalau tentang prank kan salah satunya adalah kissing prank, salah satunya kan di antara prank-prank lain kayak gold digger prank gitu-gitu banyak, tapi salah satu yang paling kontroversial kan kissing prank. Dan pas-pasan waktu itu gue lagi di Bali gitu kan, dan kayak ya di Bali kan orang-orang di sana kan maksudnya kayak lebih open minded gitu, lebih maksudnya targetnya lebih enak gitu kan. Jadi kayak ya udah tes aja bikin ya hasilnya kayak asik gitu, ya udah edit upload. Kalau di video sih nggak ada yang berhasil. Kalau di luar video gimana kalau kita skip pertanyaan ini? Jadi Agung itu pas sebelum dia bikin video itu, dia tuh ngobrol sama aku. Jadi kayak dia ngobrol sama gue dulu. Dia kayak, Fit, gue kayak mau bikin video gitu deh, kayak nggak, dia ngomong gini, Fit, aku mau bikin video gitu deh kayak yang kayak kalau misalnya kita kan prank kan memang banyak real banyak fake, kayak aku mau bikin yang bener-bener fake gini, tapi kamu aman gini. Ya bikin lah, kenapa nggak? Ya silakan bikin. Nah tapi nggak tahu kenapa dia habis bikin, semua orang tiba-tiba ke video gua komentar, kata Agung Hapsah, semua video prank itu fake, berarti video ini fake. Kayak ada yang salah nih. Kayak gue salah langkah bro gitu. Gue boleh nggak pakai mesin waktu, gue bilang gue nggak usah bikin gue. Nggak. Video Agung tuh bagus. Karena kalau misalnya bukan Agung yang bikin, eventually gue bakal bikin video itu juga. Karena emang gue tahu video prank itu emang gampang sekali di faking kan. Mudah kan? Kenapa gampang? Karena ya dia tuh kok beda sama kalau misalnya kayak film kayak Euphorion gitu, kayak Lutfi gitu bikin film emang udah ada skripnya dan segala macam, kayak Chandra gitu kan bikin emang udah ada skripnya. Tapi kan prank itu kan sesuatu yang real time gitu kan. Dan kalau mau di fakein juga setnya gitu doang. Bener nggak? Setnya kan gitu doang. Public place, nggak butuh lighting, nggak butuh apa, nggak butuh orang dan target. Kalau prank gua sejauh ini gua berusaha untuk mengkeep prank gua tuh se-real mungkin. Tapi bukan berarti gimana ya, kalau bilang ada yang fake ya memang kedengarannya gue kayak bersilat lidah sih sekarang sih, kayak ada yang fake atau bukan. Tapi gimana ya, kayak gue pernah nyamperin orang gitu kan, kayak nyamperin orang terus gue kayak ajak ngobrol, hei tuh kayak gue ngajak ngobrol nggak masuk akal gitu kan. Terus kayak dia tuh kayak David ya, itu kayak terus kayak tiba-tiba dia naik gue, Fit jangan kayak gitu dong, tadi gue jelek banget, ulang, boleh nggak ulang? Terus kayak, oke ini request dari target gua gitu kan, jadi gua harus gimana gitu kan, oke kita ulang gitu kan. Kita ulang. Nah akhirnya di rumah gua lihat, oh reaksi yang diulang lebih bagus daripada yang daripada yang pertama gitu, daripada yang natural. Jadi kayak gue tuh gimana ya, kayak gue punya karya pengen gue polish aja gitu, ngerti gak sih? Ya jadi kayak pengen gue polish lebih gitu. Ya udah, ya gue masukin yang kedua karena reaksinya lebih bagus gitu kan. Kalau dibilang real, ya enggak juga, itu karena reaksinya fake kan sebenarnya. Tapi kalau dibilang fake, ya enggak juga, karena gue gak kenal orangnya sama sekali, dan itu orang yang gue baru ketemuin dan langsung gue sikat gitu kan. Gimana tuh? Gue pernah sekali gue lumayan frustasi sama prank yang gue mau bikin. Jadi intinya adalah gue tuh berencana bikin collab yang lumayan gede gitu kan. Jadi kayak gue kumpulin beberapa orang, terus kayak kita bikin collab, kita syuting di daerah Peak gitu loh. Idenya adalah, nah, jadi kayak kita intinya kita tuh pasti kan kalau prank kan pasti ada targetnya dong.
dan pas-pasan kita datang di hari yang salah, dan mungkin jam yang salah juga. Jadi kayak gue kurang survei, ini kayak awal-awal gue ngeprank gitu loh. Jadi kayak gue kurang survei segala macam. Pas datang kita udah jalan sekitar 3 jam lebih, nggak ada target. Jadi kayak pranknya gagal gitu. Ya gue sedih aja sih gitu sih. Terus kayak gue udah, maksudnya ajak yang lain collab gitu, akhirnya kita nggak ngapa-ngapain gitu kan waktu orang sayang kan. Jadi kita tunjuk kumpul, akhirnya kita ya udah kayak kita makan-makan ngobrol. Jadi kayak ya pelajaran buat gue sih, jadi kayak gue mesti lebih prepare gitu kalau bikin prank. Jadi kayak bikin prank itu sebenarnya cepet kan, kalau kalian di video ya udah gitu doang kan, kayak kamera on, selesai kan gitu kan. Nah tapi yang susah itu sebab preparationnya, kayak idenya, terus apa kita mau ngapain, terus mentalnya belum lagi. Sebenarnya kalau pengen bikin prank juga ya, jangan deh. Ntar udah baik-baik saingan dong gue. Enggak bercanda. Sebenarnya ya prank itu kalau gue ya, jangan dipikir, yang penting lakuin, itu satu. Yang kedua, ya seenggak pikir-pikirnya kita juga mesti preparation yang tadi gue ceritakan. Kayak gue ada beberapa kali gagal kayak gitu, nggak ada target segala macam. Yang pertama kita mesti survei sih, tempatnya emang rame orang nggak, atau sepi orang nggak. Tergantung pranknya, lu mau bikin prank yang emang bikin gaduh di publik, ya menjadi yang ramai, atau lu pengen yang agak privat, jadi cuma 1-2 orang, lu bikin gaduh jadi nggak terlalu mengundang banyak orang datang gitu kan. Tergantung ide pranknya. Nah itu 2. Terus yang ketiga, lu mesti prepare idenya juga. Kalau bisa lu itu run through dulu sekali. Jadi kayak lu rekam dulu, misalnya kayak prank lu misalnya yang terstruktur banget tuh kan. Misalnya kayak lu dari mall, lu lompat dari lantai 3 ke lantai 2 ke lantai 1 kayak Jackie Chan gitu kan. Nah lu mesti tes dulu gitu kan. Lu bisa, kalau bisa run through dulu sekali. Kayak gimana ya, lu imajinasiin deh apa yang bakal terjadi gitu. Habis itu yang keempat, balik lagi, lu namanya prank kan nggak baik ya. Nama prank kan mengerjain orang. Lu mesti siapin kalau bisa 1001 perkataan maaf gitu di kepala lu. Kalau bisa, jadi lu mesti siapin perkataan maaf. Soalnya kenapa, kalau misalnya orang yang sensitif kan kita nggak tahu kan. Tapi balik lagi, lu mesti siapin 1001 perkataan maaf. Dan yang kelima itu baik juga. Yang kelima itu kayak setelah itu lu mesti tanya orangnya apakah ini boleh dipublish ke video atau enggak. Atau kalau lu niat, lu bikin surat yang dia tanda tangan talent release. Kalau lu niat, ya. Ya gue blur aja mukanya. Kan, ya bener kan, gue blur mukanya. Nggak ada masalah kan? Kan identitas dia nggak diketahuin. Sebenarnya ya, banyak video-video gue yang gue nggak rilis. Sebenarnya kayak yang X-rated lah, bisa dibilang. X-rated bukan berarti porno ya, bukan ya. X-rated maksudnya kayak bisa jadi menyinggung beberapa sesuatu lah, menyinggung sara lah gitu lah. Tapi menyinggung saranya juga gue nggak yang keterlaluan gitu, nggak kayak menyudutkan. Tapi gimana ya, kayak di percakapan ada di bawah gitu kan. Misalnya ada wordingnya keluar gitu. Kan kalau misalnya di luar yang kita tahu kan emang open minded gitu kan, kayak kita nontonnya juga dari sini kayak oh biasa aja. Tapi baik lagi, kalau di Indonesia sendiri kan emang kita kan ya masih ketimuran lah ya. Kita masih ketimuran, jadi kayak gue udah bikin videonya beberapa, udah ada di channel gue sebenarnya, gue private semuanya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau nonton ya bisa gue bukain, cuman ya gue tuh ya gue private, kayak gue tuh kasih lihat teman-teman gue, guys gimana gini-gini, nah ini lagu dari teman ya, kan gue kan sama teman-teman gue satu squad clips gitu kan, kayak tadi kita kayak gue sering sharing, ya gue cerita, guys gue bikin video ini gimana ya. Terus kata mereka, wah jangan deh, lu bisa dihujat. Nah habis itu, terus kayak, tapi pro kontra, setengahnya bilang lu bisa dihujat, setengah lagi bilang itu bisa pecah sih, itu keren sih. Ini kayak ada pro kontra, tapi ya mayoritas lebih bilang jangan. Ya udah akhirnya gue, ya udah gue nggak publish. Sejauh ini sih paling ini kissing prank. Soalnya tapi kissing prank aja itu sendiri itu dihujatnya untungnya begini loh. Kan kalau misalnya mungkin kalau misalnya di video itu gue berhasil gitu kan, gue berhasil semuanya atau gue berhasil salah satu atau beberapa gitu kan, mungkin gue akan dihujat, lu itu apa ya,
memperburuk budaya kita, lu apa ya, tidak punya moral gitu kan. Mungkin kayak dihujat seperti itu. Tapi gue sekarang, tapi gara-gara video itu gagal semua, gue dihujatnya kayak gini. Dihujatnya adalah malu-maluin, kalah sama orang luar gitu. Gue kayak, jadi sebenarnya gue mesti ikut yang mana nih? Gue kayak bingung. Malu-maluin, belajar dari luar lah. Ini malu-maluin orang Indo. Terus kayak, pantesan gagal semua, muka lu jelek. Gue kayak, oh oke, ya bagus gue ya. Gua itu sebenarnya kebalikan sih. Kalau gue waktu sekolah sebenarnya gue itu yang dijailin sebenarnya. Sebenarnya kebalikan, jadi kayak gue memang suka jahil, tapi gue lebih sering dijailin waktu sekolah. Jadi kayak gue bisa bilang korban bully lah. Nah, makanya sekarang gue membuli orang. Enggak. Maksudnya kayak, ya lumayan jahil sih, soalnya kalau melihat gue dari, jangan SMA deh ya, SMP, dari SD aja. Dari SD itu nenek gue pernah dipanggil kepala sekolah gara-gara gue ngelempar kepala sekolah pakai kertas gitu waktu SD. Bayangin aja gitu kan. Ya, gede kayak gini kan. Udah ketahuan kenapa gedenya bisa kayak gini.